Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini, di bagian ini akan ada keseruan nih. Mas Rian bertemu dengan sosok cewek. Cewek itu cantik loh katanya. Kira-kira siapa ya? Cari tahu selengkapnya di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, biasa kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian ini. Yang aneh, saat cewek itu masuk, aku tidak mendengar langkah kakinya. Dan setelah cewek itu masuk, kemudian dia menolehkan kepalanya ke arahku. Dan ternyata sosok cewek itu adalah anak dari kelas sebelah. Dia cewek yang menurutku sempurna. Cewek dengan kulit putih, rambut panjang hingga punggung, berbadan tinggi serta memiliki paras yang sangat cantik menurutku. Saat melihatku, dia tersenyum ramah. Lalu ku balas senyumannya dan kemudian dia duduk di bangku sebelahku. "Selamat pagi mas, ini bener kelas TI 4 kan?" tanya dia padaku. Iya mbak bener. Mbak dari kelas mana ya? Tanyaku balik. "Saya dari kelas TI 7 mas. Kebetulan mau ngikut ke kelas ini aja. Soalnya kelasku jamnya berbenturan sama yang lain." "Oh ya udah mbak, tunggu dulu aja di sini. Belum pada berangkat kayaknya. Saya juga kepagian berangkatnya." Iya mas, namanya siapa ya?" sambil menyalamiku. Saya Rian mbak. Kalau mbaknya?" ku balas salamnya sambil tersenyum. "Saya Via mas. Mas Rian asli sini atau dari daerah mana?" "Oh mbak Via, salam kenal ya mbak. Saya rantau mbak, asli saya Wonosobo. Kalau mbak Via?" "Oh ternyata Mas Rian dari Wonosobo coy, bukan Banjarnegara. Oke lanjut." "Jangan panggil mbak, panggil aja Via." "Lah kok sama saya juga, asli situ. Kok bisa kebetulan ya?" Dan ternyata aku dan Via satu kota, hanya saja beda kecamatan. Kalau dari kota tempat aku kuliah, aku pasti melewati daerah Via. Dan setelah perkenalan itu, aku dan Via saling ngobrol. Kita membicarakan tentang pertama kesini, di mana kos kita, dan hal gak penting. Entah kenapa, aku dan Via mudah sekali akrab. Setelah menunggu beberapa menit hingga jam 7, ternyata belum ada satupun teman-temanku yang berangkat termasuk Okto. Aku kemudian mengecek grup kelasku di HP. Ternyata sudah ada pengumuman kalau kelas pagi ini libur dan kita hanya diberikan tugas dan harus dikumpulkan minggu depan. Aku menyampaikan hal tersebut ke Via, kalau jam pagi ini kelas libur karena dosen sedang ada acara di luar kota. "Vi, ini aku ada kabar dari grup kelas. Katanya malah libur kelas pagi ini." "Ya udah, berangkat pagi tapi malah libur. Ya udah deh. Yan, terus kamu mau kemana? Atau nanti masih ada kelas?" "Aku paling habis ini mau pulang ke kos aja, soalnya kelasku hari ini ya cuma pagi ini aja. Tapi sebelum pulang, aku mau makan di burjo sebelah kampus." Ya udah, aku juga belum sarapan. Ya udah sarapan bareng aja yuk." "Oh ya udah, ayolah." Kita berdua pun menuju ke parkiran dulu sebelum ke burjo. Dan kebetulan Via nggak bawa motor, dan otomatis aku boncengin dia ke burjo. Dan sesampainya di burjo, kita pun segera memesan makanan untuk sarapan. Kebetulan juga masih sepi, jadi kita nggak perlu nunggu pesanan lama, soalnya udah keburu lapar. Kita duduk berhadapan di burjo itu sambil terus ngobrol kesana kemari. Setelah makanan sampai pun, kita masih terus ngobrol sambil makan. Sesekali juga kita bercanda saat makan, hingga Via tersedak. Kenapa Vi? Makanya kalau lagi makan gak usah bercanda mulu, kesel kan akhirnya. Ejeku padanya. Minum yam. Tanpa disadari saat dia tersedak, ada nasi yang keluar dari hidungnya. "Wah, ini nih minum dulu." "Ada aja nih nasi sampai keluar dari hidungmu tuh." Klek. Suara air yang Via minum sampai terdengar. "Ih kamu sih, bercanda mulu dari tadi," sambil mengusap hidungnya yang basah karena nasi yang keluar dari hidung. Iya deh ya Vi, ya udah habisin dulu aja ya. Oh ya, habis ini aku mau langsung pulang ya ke kos. Kamu mau dianterin dulu atau mau pulang sendiri?
tawaranku ke Via. Aku boleh main ke kosmu gak? Aku bosen di kos sendiri. Lagian kelas selanjutnya masih nanti jam 10.15. Tapi kosku jauh Vi, perlu helm. Kamu ada helm di kos gak? Ada kok, nanti kita ambil dulu. Oke, ya udah, ayo habisin dulu, terus kita berangkat. Setelah selesai makan, aku pun bayar makananku sekaligus punya Via. Ya, walau baru kenal, tapi udah bisa akrab banget. Kan gak enak kalau makan bayar sendiri-sendiri. Via sempat nolak, tapi gengsiku coy, sebagai cowok tetap keke buat membayarkan makanan dia juga. Dan dia pun terpaksa menerimanya. Setelah selesai di Burjo, aku langsung mengantar Via untuk mengambil helmnya di kos. Kita pergi ke kos Via dulu sesuai penunjuk arahnya. Tidak jauh dari kampus, hanya saja harus masuk gang-gang kecil. Dan akhirnya, kita pun sampai di kosnya Via. Terlihat rumah bergaya modern berwarna merah muda dari jauh dengan tanaman hias yang ada di depan kos-kosannya. Sesampainya di depan kos Via, aku berhentikan motorku di gerbang kosnya dan aku tunggu Via di luar. Sempat merasa ada hawa aneh di kos-kosan Via ini. Walau suasana jam 8 ini yang harusnya masih sejuk. Tapi saat aku menunggu di depan kos Via, terasa aura yang membuat hawa di sekitarnya itu singup. Atau apalah itu istilahnya. Dimana suasana sekitar terasa dingin, tapi tubuh kita merasakan tidak nyaman dan membuat keringat keluar. Sempat juga saat aku menunggu Via di luar, dari arah jendela yang bersebelahan dengan pintu masuk, aku seperti sedang diawasi oleh seseorang. Saat aku mencoba melihat ke arah jendela itu, aku sekilas melihat ada seseorang atau sosok yang mengintipku dari dalam. Karena terlihat gorden bermotif bunga itu seperti disibakkan layaknya orang yang sedang melihat dari jendela. Sosok itu dengan cepat hilang saat aku menoleh mengarah ke jendela itu. Dan terlihat gorden tadi bergerak seolah baru saja digerakkan atau terjatuh semampir. Oh polah bahasanya orang mudeng aku. Pikirku itu paling teman kos Via saja yang sedang memastikan siapa sih yang berhenti di depan kosannya. Tak lama setelah itu, Via pun keluar dari kosannya sambil membawa helm dan memakainya. Lalu dia langsung naik ke belakang motorku dan kita mulai pergi ke kosanku. Tak lupa di jalan kita tetap ngobrol seolah udah kenal lama, dan tak perlu waktu lama kita pun sampai di kos-kosanku. Kita mulai masuk ke area kos hingga tiba-tiba Via seperti kaget saat sedang melihat ke arah atas, tepatnya ke arah kamarku. Aku langsung naik ke lantai 2 di mana kamarku berada. Diikuti Via di belakangku dan sampailah kita di depan kamar kosku. Via sempat bertanya padaku, "Yan, kamu ngekos di kamar ini?" Tanya Via penasaran. "Iya Vi, emang kenapa? Kamu ngerasa ada gangguan gak di sini?" Via nunjuk kamarku. "Hahaha, gangguan apa Vi?" "Gak ada tuh, yang ada gangguan dari temen kosku." "Ih, bukan itu. Maksudku gangguan dari makhluk halus." "Gak ada tuh, emang kenapa Vi?" Gak apa-apa sih Yan. Udah yuk masuk ke kamarmu aja. Tapi pintu dibuka aja, gak enak sama yang lain tar." Ish. Emang mau ngapain kalau ditutup?" Dan kita pun masuk ke kamar dan ngobrol di sana sambil nonton TV. Tapi aku merasa ada yang aneh di Via. Apakah dia juga punya kelebihan? Mungkin coba aku tanyakan, emangnya dia tadi lihat apa? Vi, kamu emang tadi lihat apa? Coba cerita." "Oh enggak Koyan, enggak ada apa-apa tuh." "Lah jujur aja, aku gak bakal takut. Serius, kamu mau tahu apa yang aku lihat tadi?" "Iya, coba jelasin, kamu tadi lihat apa?" "Ya udah, tapi jangan takut ya Yan. Aku tadi lihat di depan kamarmu ada seorang cewek lagi berdiri sambil lihat ke arah kita waktu di bawah. Tapi kayaknya dia gak usil sih. Coba sebutin ciri-cirinya Vi." "Ya dia itu." Via menyebutnya ciri-ciri yang sama persis dengan ciri-ciri Sinta. "Oh dia." "Ah dia? Apa kamu juga tahu? Atau jangan-jangan kamu juga punya kelebihan lihat begituan?" "Ah aku sih udah enggak, cuma tahu kalau sosok itu." "Malah udah paham bener. Berarti kamu beneran bisa lihat juga dong." "Aku bisa lihat sih, cuma hanya sekejap, entah karena apa. Tapi kalau pas aku takut baru bisa full lihat terus." "Duh kok aneh? Tapi malah bagus lah kalau bisa gitu.
Lebih enak gak bisa lihat yang begituan sih malah. Iya emang. Yan, terus dia itu siapa yang tadi di luar di sana? Itu sosok ceweknya Belin. Aku pun menjelaskan sosok Sinta pada Via. Tapi tidak aku beritahu kalau dia ini adalah pendampingku. Aku sedang menjelaskan ke Via tentang Sinta yang sebagian besar aku ceritakan ke dia adalah keusilan Sinta. Tanpa disadari, Sinta muncul di belakangku. Tapi entah kenapa Via tidak menyadarinya. Sinta datang dari belakangku kemudian berjalan ke depan lewat sampingku. Terlihat wajah Sinta tersenyum jengkel padaku karena aku menceritakan keusilannya ke Via. Karena takut Sinta marah, aku yang sedang cerita tentang keusilan Sinta, tiba-tiba aku hentikan obrolannya. Lah Yan, kok berhenti ceritanya? Nggak apa-apa Vi, bentar lanjut lagi. Aku tertawa kaku karena melihat Sinta di belakang Via sambil tersenyum menakutkan. Ya deh, berarti sosok cewek itu suka gangguin kamu dong. Enggak kok, dia malah baik sama aku. Kadang malah dia bantu aku. Jawabku singkat. Lah, kok tiba-tiba jadi muji sosok itu? Enggak apa-apa. Dasar kamu aneh. Kita pun ngobrol tentang kelebihan kita masing-masing hingga akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 9.45. Jam yang harusnya Via berangkat ke kampus. Tapi karena dia masih merasa asik ngobrol denganku, dia putuskan untuk tidak masuk kelas alias bolos kuliah dan terus ngobrol tentang hal itu. Sinta yang sejak tadi muncul pun hanya diam sambil memperhatikan kita ngobrol satu sama lain. Aku dan Via tidak hanya ngobrol tentang hal mistis, tapi kita saling bertukar cerita tentang masa kecil kita. Dan tanpa terasa, aku dan Via ngobrol sudah cukup lama dan jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sinta meminta untuk diantar pulang ke kos, soalnya dia akan pergi kerja nanti jam 4 sore. Ya, Via bukan hanya seorang mahasiswi, tapi dia juga bekerja untuk menambah uang jajannya. Dan tanpa aku sangka, jabatan di tempat kerjanya pun sudah lumayan. Via yang bekerja di sebuah garmen di kota ini ternyata sudah menjabat di posisi supervisor saat itu, dengan penghasilan yang lumayan juga. Katanya dia tidak mau merepotkan keluarganya karena biaya kuliah mahal, makanya dia bekerja sambil kuliah sejak lulus SMK. Dia juga ternyata umurnya 1 tahun lebih tua dari aku. Dia berhenti sekolah 1 tahun dan memilih bekerja dulu dan baru kemudian melanjutkan kuliah, tepat bersamaan dengan aku masuk kuliah. Setelah aku mengantar Via ke kosannya, aku pun kembali pulang ke kos dan berniat untuk segera tiduran sambil menunggu sore. Dan seperti biasa, Sinta pun nongol dan ikut tiduran di sampingku. Yan, tadi siapa yang kemari? Oh, dia Via, teman baru dari kelas sebelah. Gak sengaja juga kenalan sama dia. Cantik ya dia, hampir sama kayak aku. Hihihi. Ya cantikan dia lah. Ejeku pada Sinta. Mulai nih, kamu suka ya sama Via? Gak tahu tuh, belum mungkin. Orang baru kenal. Tumben amat nanya gitu. Biasanya kalau aku deket sama cewek kamu ngambek. Kok kali ini enggak? Enggak lah, dia beda Yan. Dia sepertinya bisa jadi pendampingmu juga. Soalnya tadi aku lihat dia enggak begitu saja mudah merasa aman kalau melihat sosok yang menurutnya aneh. Enggak kayak kamu. Kamu ini tak ada-ada aja. Aku belum kepikiran sampai ke situ. Iya, tapi Yan, aku tadi merasakan ada sesuatu yang aneh dari Via. Aku rasa ada sesuatu di kosannya. Hawa negatif dari sosok itu terbawa Via sampai ke sini, sampai aku bisa merasakannya. Emang kenapa tak? Aku juga tadi merasa aneh saat di kos Via. Aku rasa ada sosok makhluk yang selalu mengikutinya di dalam kos, tapi sepertinya dia bukan asli penghuni kos itu. Terus, kira-kira menurut kamu tak, sosok itu berbahaya nggak? Ya kalau menurutku sih tergantung Via sendiri gimana dia ngerasa aman apa enggak di sananya. Tapi menurutku mending besok atau kapan kita coba cek sana. Soalnya sosok ini sepertinya ada alasan tertentu untuk mengikuti Via. Oke lah, nanti aku hubungi Via ya kalau kita mau ke sana. Ya, berhubung waktu masih sore dan gak ada kegiatan apa-apa, aku di kos hanya tiduran sambil menyalakan TV, tapi tidak kulihat. Dan hanya aku biarkan menyala, sedangkan aku asik memainkan HP-ku. Awalnya, aku hanya bermain WA dan cek status teman-teman. Setelah semua aku lihat, aku berganti bermain X.
Sama aku hanya melihat status yang ada saja. Dan karena aku bosan, kemudian aku membuka galeri-galeri yang ada di HP-ku. Kok saya nggak punya akun Instagram ya? Nanti mau bikin Oke, lanjut. Aku lihat satu persatu isi galeri itu. Foto-foto lama masih tersimpan di sana. Memang sengaja, waktu itu aku memasukkan foto-foto yang ada di komputer ke HP untuk lebih mudah menontonnya. Satu persatu aku lihat sambil mengenang memori yang ada di dalam foto itu dulu. Terlihat beberapa foto tentang Vita yang masih tersimpan di sana. Kembali hati merasa sedih dan mengingat kenangan tentang dia. Entah kenapa saat aku melihat foto-foto bersamanya, serasa hati ini ingin mengulang lagi kegiatan waktu masih bersama Vita. Karena sadar hati mulai sedih, aku scroll layar HP-ku ke halaman selanjutnya untuk membuyarkan pikiranku tentang Vita. Sinta yang sedari tadi ikut nimbrung di sampingku sepertinya sadar akan perasaanku yang kembali sedih saat melihat foto Vita. Karena kebiasaan Sinta selalu menghiburku saat aku sedang sedih, pas aku ganti ke lembar selanjutnya dan menampilkan foto masa kecilku, Sinta mulai berubah usil nih. Ini anak kecil siapa Yan? Lucu amat. Tanya Sinta sambil tertawa lirih. Ini akulah Tak, siapa lagi? Lucu kan? Sampai sekarang pun masih lucu kok. Jawabku bangga. Kayak gini lucu? Lucu dari mananya? Yang ada aneh. Ejak Sinta padaku. Kamu ini Tak, gak pernah yang namanya membiarkan aku senang dikit. Lah, mana ada kayak gitu kalau lucu. Kalau lucu setan gak ada yang tertarik Yan. Terus maksudmu wajahku sekarang serem? Iya, kayak Om Gen malah. Makanya sering digangguin setan. Setan cewek kan? Itu tandanya aku dulu emang aku lucu, tapi sekarang aku ganteng. Bukan bagi manusia sih, tapi bagi makhluk astral pun aku mempesona. Kayak gini ganteng. Ekspresi menjengkelkan Sinta kembali diperlihatkan. Aku dan Sinta kembali bercanda setelah rasa sedihku hilang. Setiap ada gambar yang ada di HP-ku ini, dia selalu bertanya dan pasti menjadi bahan candaan. Sinta ini gak hanya pandai melindungiku, tapi dia juga selalu tahu bagaimana cara merubah sedihku menjadi tawa hingga aku melupakan hal yang membuatku sedih tadi. Aku menunjukkan foto-foto lama yang aku simpan di HP kepada Sinta. Aku pun bercerita tentang dulu waktu aku kecil itu gimana, tingkah konyol yang selalu aku lakukan itu gimana. Tapi ternyata Sinta tahu semua itu. Ya, aku gak heran. Sinta emang sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum aku ada. Pasti dia juga tahu pertumbuhanku, karena Sinta memang sudah ada di rumah nenekku dulu. Saat melihat foto-foto lama itu, aku sempat berandai-andai. Seandainya ada mesin waktu, aku ingin kembali ke masa lalu, hanya untuk sekedar melepas kerinduan akan suasana masa lalu yang tidak bisa aku temukan di masa sekarang, di mana tempat bermain anak-anak masih banyak, kebun-kebun yang selalu dijadikan tempat bermain, suasana anak yang riang bermain di luar rumah. Ya, pokoknya sangat berbeda dengan masa sekarang yang terlihat tidak adanya anak-anak. Yang ada hanya orang tua yang bermain di luar, menurutku. Tak, lihat deh suasana di foto ini. Terlihat sangat hidup ya. Walau hanya sekedar gambar, tapi suasana di sana terlihat sangat ramai. Aku tunjukkan beberapa foto lama yang ada di HP-ku. Mana? Kayaknya biasa aja tuh Yan, sambil memperhatikan foto di HP-ku. Mau ini Tak? Biasa aja Nenek. Aku lagi serius ini loh. Aku kangen masa-masa seperti ini Tak. Ingin rasanya pergi ke sana lagi. Ya tinggal pergi ke sana aja. Kamu tinggal pulang kan bisa. Iya Tak, tapi bukan tempatnya yang aku rindukan, tapi suasananya. Lagian kalau aku pulang juga tempatnya udah beda. Ya namanya waktu Yan. Kita tidak bisa mengembalikan atau memajukan waktu. Ya kita ikuti aja alur ini. Iya Tak, aku tahu. Tapi andai saja itu bisa, aku bakal puasin menikmati waktu itu, walau hanya sebentar. Dan setelah itu aku harus kembali.
Setelah perkataanku tadi, sepertinya Sinta hanya terdiam saja sambil terus memandangi foto-foto di HP-ku. Karena saking bosennya setelah melihat foto itu, aku merasa mengantuk dan berpamitan sama Sinta untuk tidur sebentar dan menyuruh Sinta untuk membangunku saat waktu sholat. Tak, aku merasa ngantuk nih, aku tidur bentar ya. Nanti tolong aku dibangunin kalau udah waktunya sholat. Ya Yan, sana kalau mau tidur. Tenang aja, itu udah tugasku. Gak perlu kamu perintah, aku juga akan melakukan itu. Sinta menjawab sambil tersenyum. Karena rasa ngantuk yang begitu terasa, aku langsung terlelap dalam tidurku. Saat aku mulai tertidur, aku berada di sebuah kamar yang aku rasa tidak asing dengan kamar ini. Aku tidak berada di kamar kosku, tapi aku seperti terbangun di sebuah kamar yang sangat aku kenal. Terlihat dinding tembok bercat merah muda mengelilingiku dengan sebuah jendela kamar yang terlihat tidak asing juga. Ada juga hiasan rumah yang aku kenal saat aku masih kecil. Di samping tempat tidurku, saat itu terdapat sebuah meja dengan mainan robot-robotan khas anak 90-an yang berbentuk robot Alpha di film Power Rangers yang dulu sangat populer di era anak 90-an. Dan di kamar itu juga terdapat tanggalan yang sepertinya merupakan tanggalan lama dengan gambar seorang perempuan dengan rambut khas tahun 80-90-an dengan pakaian khas tahun itu juga. Terlihat di tanggalan itu ada angka 1998 dan menunjukkan bulan Juni. Aku langsung bangun dari kasurku saat itu dan ku amati tempat tidurku itu yang ternyata memang aku hafal dengan tempat tidur ini. Sebuah kasur kapuk yang ditutupi spray bergambar kartun. Dan aku mulai menyadari aku sekarang sedang berada di kamarku waktu aku masih kecil, di mana semua set tempat sesuai kenangan yang ada pada otakku. Kenapa bisa aku bilang begitu? Itu karena saat aku mengingat semua, aku langsung terbayang di otak dan benar, aku pernah ada di sini. Yeay! Setelah itu yang membuat aku kaget. Ada sosok cewek masuk ke kamarku. Siapa sangka ternyata itu Sinta yang datang menghampiriku dengan pakaian Sinta yang aku rasa dia buat dan disetting sesuai zaman itu. Hai Rian, yuk keluar bentar, kita nikmati suasana ini. Sinta mengajakku sambil tersenyum manis. Aku pun mengikuti Sinta sambil menanyakan akan hal ini. Aku turun dari ranjangku dan mengikuti Sinta. Tak, pasti ngelahmu ya? Tanyaku memastikan pada Sinta. Hihi, kamu ini selalu peka kalau urusan kamu sendiri ya Yan. Sinta ketawa lirih. Makasih ya Tak, kamu ini tahu aja aku menginginkan merasakan suasana ini. Makasih banget Tak. Udah yuk kita jalan-jalan keluar. Aku bergegas keluar dari kamar dan terlihat suasana rumah yang sangat aku rindukan, di mana semua posisi perabotan yang masih aku hafal. Akuarium buatan tangan bapakku masih ada di posisinya dekat dengan ikan yang dulu aku sukai. Ikan kecil berwarna-warni dengan hiasan batu-batuan yang berwarna-warni pula masih terpajang jelas di samping jendela ruang tengah. Masya Allah, aku melihat ke segala penjuru rumah, semua masih dalam keadaan yang sama sesuai saat aku kecil. Sofa hitam yang menemaniku saat kecil juga masih ada di ruang tamu. Dan masih banyak barang yang sudah tidak ada sekarang, tapi muncul di dalam mimpiku ini dan terlihat sangat nyata. Tanpa terasa, aku meneteskan air mata karena merasakan kerinduan yang sangat dalam akan suasana ini. Suasana hangat yang sangat aku rindukan akhirnya bisa aku rasakan lagi. Suasana di mana semua keluarga masih lengkap. Kakek, nenek yang pada tahun ini masih hidup, pokoknya lengkap. Tapi selama aku menyusuri rumahku ini, aku belum menemukan orang-orang rumah. Di rumah masih terlihat kosong. Oh iya, aku baru ingat. Saat aku berada di mimpi itu, jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Jadi, semua orang sedang pergi saat itu. Bapakku yang seorang guru pasti sedang mengajar. Ibuku yang ikut membantu pendapatan keluarga dengan berdagang pakaian di pasar. Dan kakakku pasti sedang sekolah sekarang ini. Aku pun terus berkeliling rumah hingga aku puas mengingat kenangan masa lalu. Dan setelah puas, aku pun keluar dari rumah
saat itu juga aku merasakan perasaan haru yang sangat luar biasa. Ternyata aku memang merindukan suasana ini lebih dari apapun. Air mata menetes deras dan Sinta hanya membiarkanku karena dia pasti tahu aku menangis bukan karena sedih, tapi aku bahagia bisa merasakan suasana ini lagi. Aku berkeliling desa yang saat itu masih banyak perkebunan atau lahan kosong yang belum berubah menjadi sebuah rumah seperti sekarang ini. Tak, makasih banget ya. Aku akhirnya bisa melepas kangen dengan suasana seperti ini. Hehe, iya Yan, puas-puasin aja. Tak, yuk kesana. Aku mau tunjukin dulu aku sering kemana saja. Ya ayolah, atau mau kita main kayak anak kecil biar kamu bisa lebih plong lepas kangenmu di sini. Boleh, nggak sering juga main sama kamu Tak. Ya udah Tak, ayo. Aku dan Sinta pun bermain layaknya anak kecil desa yang suka main di kebun sawah ataupun di lapangan. Aku sangat menikmati saat-saat itu. Nggak terasa kita bermain di sana sampai siang karena saking asiknya. Dan aku terpikir untuk coba balik saja ke rumah. Pikirku pasti bapak sama ibu udah pulang. Dan ternyata saat sampai rumah, di sana masih dalam keadaan kosong. Dan aku baru teringat kalau dulu bapak sama ibu pasti ke rumah kakek nenek dulu. Soalnya dulu kita belum serumah dengan kakek nenek. Aku pun mengajak Sinta untuk pergi ke rumah nenek. Tak, kayaknya kita pergi ke rumah nenek yuk. Aku lupa kalau siang ini pasti bapak ibu di sana. Ayo, mau ku buat langsung sampai sana atau gimana? Enggak Tak, jangan. Aku masih mau merasakan suasana seperti ini. Jadi buat ini senormal mungkin ya. Kita jalan aja ke rumah nenek. Aku dan Sinta berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari angkot. Kalian tahu sendiri di tahun 90-an, pengguna jalan itu masih sangat sedikit. Dan kita pun menunggu layaknya orang yang mau naik angkot. Setelah dapat angkot, kita pun naik. Dan ada lagi satu yang aku lupa. Aku tidak membawa uang. Dan karena aku minta Sinta membuat ini normal, maka aku sempat bingung mau bayar gimana. Ternyata Sinta udah siap dengan uangnya. Dimana Sinta memberikanku beberapa lembar uang kertas yang bergambar perahu layar berwarna merah. Dan ada nominal 100-nya. Dan itu akan menjadi bayaran untuk kita naik angkot ini. Teman-teman ada yang masih nyimpen uang tersebut gak? Akhirnya sampailah kita di tempat di mana ada kakek nenek dan kedua orang tuaku. Kita sampai di depan rumah nenek. Terlihat masih jelas rumah tua bertembok kayu. Dengan bagian depan adalah kios nenek yang kebetulan berjual pakaian seperti ibuku. Yang memang awalnya ibuku mendapat bakat jualan dari nenekku. Aku melihat rumah nenek yang ramai dengan orang yang membeli dagangan nenekku. Memang dulu nenekku ini terkenal sebagai penjual kain jarit yang sangat laris karena memang bahan atau kualitas yang dijual sangat bagus. Aku berkeinginan untuk masuk ke sana, sekedar melepas kangen dengan nenekku. Tapi saat aku mau masuk rumah nenek, tiba-tiba terima kasih ya teman-teman udah nyimak sejauh ini nih. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya. Makasih Mas Rian. Tentunya buat teman-teman yang udah nyimak channel ini di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap di Fakta Sejarah.